Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Semoga Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci selain air. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana itu bersuci, apa itu bersuci, atau apa itu tohara. Dan kita telah mempelajari jenis-jenis air dan atau macam-macam air. Ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci namun tidak mensucikan, dan ada air yang mutanajis atau air yang sudah terkena najis. Mudah-mudahan anak-anakku masih mengingat materinya. Kalau sudah lupa, dan harapan Ibu buku e-book atau learning booknya ya, dibaca dengan baik. Baik anak-anakku, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci selain air. Yang pertama adalah batu. Ya. Batu bisa digunakan bersuci ketika kita tidak menemukan air. Ya. Contoh misalnya anakku ketika berjalan di tengah hutan atau tempat-tempat lain yang gersang dan tidak menemukan air. Jadi apa solusinya ketika ingin bersuci? Ya, yaitu batu. Ya. Nah, baik, bersuci dengan batu ini tidak hanya sekedar membersihkan sisa kencing atau berak. Oleh karena itu, penggunaan batu ini diupayakan hasilnya bersih. Ya, maka batu ini memiliki harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan batu 3 buah batu. Ya. Kalaupun tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu namun memiliki 3 sisi. Ya. Kebersihan menjadi alat ukur untuk penggunaan 3 batu atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu selama kotoran masih menempel, ya wajib dibersihkan kembali meskipun telah menggunakan 4 batu. Jadi kalau dirasa dengan 3 batu atau 1 batu dengan 3 sisi ya belum bersih, maka silakan menggunakan batu selanjutnya. Itu tadi yang pertama, menggunakan dengan 3 batu. Yang selanjutnya yang kedua adalah batu yang digunakan dapat membersihkan. Maksudnya bagaimana? Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan tidak runcing. Ya. Kenapa tidak terlalu datar dan tidak terlalu runcing? Kalau terlalu datar dikhawatirkan nanti tidak dapat membersihkan. Kalau terlalu runcing mengakibatkan nanti ada yang luka sehingga tidak mensucikan lagi, malah menimbulkan masalah baru. Ya. Yang ketiga adalah belum mengering. Jadi kotoran yang telah keluar diupayakan belum mengering. Ya. Ya, kencing maupun berak yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Selanjutnya adalah belum berpindah. Ya. Kotoran yang masih menempel di tempat semula dan jika telah bergeser akibat digaruk atau kita sendiri yang berpindah, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Jadi jangan sampai kotoran tersebut sudah
berpindah atau sudah berpindah, sudah tidak di tempatnya lagi, ya. Mungkin itu disebabkan karena digarut dengan tidak sengaja atau kita sendiri yang berpindah tempat. Selanjutnya adalah tidak bercampur, ya. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya seperti berak yang terkena percikan air kencing. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu tersebut untuk bersuci, ya. Persyaratan berikutnya adalah tidak meluber. Apa sih itu meluber? Contoh, tidak meleleh, ya. Tidak meleleh. Orang yang terkena diare biasanya, ya, mencret, ya, kotorannya biasanya kemana-mana, ya. Tuh. Selanjutnya batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air embun atau air es, ya, yang mencair ketika hendak digunakan, jadi tidak boleh digunakan, ya, ketika jadi batu tersebut dalam keadaan tidak basah, ya. Itu kesimpulannya. Selanjutnya adalah batu dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Batu tersebut tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis yang lain, ya. Misalnya batu tersebut ada tai di atasnya, ya, atau najis yang lain, ya, maka tidak boleh digunakan, ya. Itu ada beberapa hal persyaratan batu tersebut, ya. Saya ulangi kembali. Yang pertama, batu itu kita menggunakan dalam bersuci itu ketika kita tidak menemukan air, kita menggunakan batu, dan batu itu dengan 3 batu atau sisinya 3 sisi, ya. Selanjutnya yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, belum mengering kotorannya belum berpindah, tidak bercampur dengan yang lainnya, tidak meluber, ya. Batu tersebut tidak basah, ya, dan batu dalam keadaan suci. Jadi ada 8 persyaratan terkait dengan batu tersebut, ya. Selanjutnya yang dapat digunakan selain batu, ya. Mungkin anak aku bertanya, Bu, kalau kita di pesawat, kita biasanya menemukan tisu, ya, bagaimana dengan hal itu? Ya. Jadi selain batu tersebut, kita bisa menggunakan benda padat selain batu, ya. Apa saja itu, ya? Nah, dikiaskan, ya, batu daun, ya, daun atau benda padat yang lainnya seperti ranting, ya, sama juga dengan kondisi tisu tersebut, ya. Ya. Selanjutnya itu 2 hal yang bisa dipakai bersuci ketika kita tidak menemukan air. Yang pertama adalah tadi batu dengan beberapa persyaratannya, 8 persyaratannya. Yang kedua, benda padat yang lainnya seperti tisu, daun, atau ranting, ya. Namun dengan beberapa persyaratannya, ya. Jangan sampai kita menggunakan daun, namun daun tersebut ada beberapa jenis daun yang mungkin menyebabkan kita gatal, ya. Jangan sampai tidak membersihkan lagi, tetapi menyebabkan masalah yang baru, ya. Berikutnya, apa hikmah? Ada 2 hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Yang pertama, bersuci dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Anak-anakku ketika tidak mandi, kotor, pasti semua akan merasa jijik, ya. Orang di sekitar kita, di sekeliling kita
tidak ada yang mau mendekat. Ya, kita pun mungkin akan merasa gerah dan sebagainya, sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi dengan bersuci ini dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, Ibu persingkat saja. Yang kedua adalah hikmahnya dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem yang lainnya. Perlu aku ketahui, terkadang kita temukan di lapangan banyak yang tidak menggunakan air seperlunya dan malah terkesan menghambur-hamburkan. Padahal ini dapat dengan menghambur-hamburkan air, misalnya melihat kerang terbuka di masjid, terkadang kita menemukan hal ini. Ya, menetes air itu tidak dijaga dengan baik. Ya, penggunaan air itu tidak dijaga dengan baik. Padahal kita Indonesia sudah krisis terhadap air bersih, ya. Maka itu perlu mungkin diperhatikan dengan baik, ya. Anak-anakku, kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak dipahami ketika sudah membaca bukunya, dipersilahkan bertanya di grup WA, nanti Ibu akan menjawab. Atau ada sesuatu hal mungkin ketika misalnya malu bertanya di grup, bisa Ibu di japri saja, ya, di chat pribadi, nanti akan Ibu menjawab di grupnya biar teman-temannya yang lain paham, ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menugaskan untuk membuat merangkum dari materi pertemuan kita minggu lalu dan pertemuan kita hari ini. Cukup satu halaman atau satu lembar, ya, dengan mencantumkan ayat-ayat yang terkait dengan tohara atau bersuci. Ya, baik anak-anakku, saya kira cukup untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan akhirul kalam minallahi musta'an wa ala itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.